Sesuatu di sekitarmu, beberapa di antaranya tidak dapat kamu sentuh atau rasakan, tidak berbau dan tidak pula berasa. Namun, kamu menggunakannya dan bergantung padanya setiap jam, bahkan setiap hari. Apa itu? Ya, gelombang elektromagnetik. Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancar tanpa memerlukan media rambat. Dasar teori perambatan gelombang elektromagnetik pertama kali dijelaskan pada tahun 1873 oleh James Clerk Maxwell, seorang ilmuwan yang berkebangsaan Skotlandia. Berdasarkan teorinya, ia menyebutkan bahwa perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan cahaya juga termasuk gelombang elektromagnetik. Jika kita lihat, gelombang elektromagnetik memiliki sifat, yaitu merupakan gelombang transversal, dapat merambat dalam ruang hampa, mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, dipraksi, dan polarisasi. Arah perambatannya tidak dibelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Perubahan medan listrik dan medan magnet akan terjadi bersamaan. Gelombang elektromagnetik menyebar dalam spektrum yang disebut dengan spektrum elektromagnetik. Urutan frekuensi spektrum elektromagnetik dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang pertama, gelombang radio memiliki frekuensi 5 kali 10 pangkat 5 sampai 5 kali 10 pangkat 9 Hz. Yang kedua, gelombang mikro dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 9 sampai 3 kali 10 pangkat 11 Hz. Yang ketiga, sinar inframerah dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 11 sampai 4 kali 10 pangkat 13 Hz. Yang keempat, cahaya tampak dengan frekuensi 4 kali 10 pangkat 13 sampai 8 kali 10 pangkat 13 Hz. Yang kelima, sinar ultraviolet dengan frekuensi 8 kali 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 17 Hz. Yang keenam, sinar X dengan frekuensi 3 kali 10 pangkat 13 sampai 5 kali 10 pangkat 19 Hz. Terakhir, yang ketujuh, sinar gamma dengan frekuensi 10 pangkat 18 sampai 10 pangkat 22 Hz. Itu dia urutan frekuensi spektrum elektromagnetik dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sekarang urutan panjang spektrum elektromagnetik dari yang terpendek sampai yang terpanjang. Yang pertama, sinar gamma dengan panjang gelombang 10 pangkat min 12 meter. Yang kedua, sinar X dengan panjang gelombang 10 pangkat min 10 meter. Yang ketiga, sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 10 pangkat min 8 meter. Yang keempat, cahaya tampak dengan panjang gelombang 10 pangkat min 6 meter. Yang kelima, sinar inframerah dengan panjang gelombang 10 pangkat min 5 meter. Yang keenam, gelombang mikro dengan panjang gelombang 10 pangkat min 2 meter. Terakhir, yang ketujuh, gelombang radio dengan panjang gelombang 10 pangkat 3 meter. Setelah memahami tentang konsep dan spektrum dari gelombang elektromagnetik, mari kita mengenal manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang ini dimanfaatkan untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh, mentransmisikan sinyal komunikasi berupa siaran radio dan stasiun TV, serta pencitraan satelit ke bumi dalam pembuatan peta 3 dimensi. Lalu, yang kedua, gelombang mikro. Jenis gelombang ini dimanfaatkan pada microwave atau oven untuk memasak atau menghangatkan makanan, berkomunikasi melalui radar, serta mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Selanjutnya yang ketiga, sinar inframerah. Sinar ini banyak dimanfaatkan, contohnya pada remote control. Dalam remote control, sinar inframerah mentransmisikan data dalam bentuk energi. Sinar inframerah terdapat juga pada kamera CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau dalam keadaan gelap. Selanjutnya yang keempat, cahaya tampak. Manfaat yang diaplikasikan dari cahaya ini yaitu yang pertama, penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Lalu, sinar laser yang dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik.
Lalu yang kelima, sinar ultraviolet atau sering disebut dengan sinar UV. Penggunaan sinar UV ini biasanya dimanfaatkan untuk yang pertama, mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Yang kedua, pada bidang medis digunakan untuk membunuh bakteri. Yang ketiga, dapat mengeringkan tinta dan resin. Selanjutnya, yang keenam, sinar X. Penerapan dan fungsi dari sinar X umumnya digunakan dalam dunia medis untuk mendapatkan pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau ronsen. Yang kedua, digunakan dalam dunia manufaktur untuk mengecek kecacatan atau mengecek kualitas produk. Yang ketiga, mengecek kualitas dari batu permata dan kristal. Terakhir, yang ketujuh, sinar gamma. Sinar ini sangat langka untuk kita temui. Manfaatnya yaitu dalam dunia medis digunakan pada alat pemindai atau CT scan, dapat menyembuhkan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Radiasi sinar gamma juga digunakan dalam bedah saraf, serta sinar gamma digunakan untuk membunuh bakteri dan virus.